16 Juli 2025, Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan pelaksanaan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Pada Rabu 16 Juli 2025, Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan pelaksanaan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Saree lantas mengungkap kronologi penyerangan. Saree menyebut salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah Bandara Lod yang dikenal di Israel sebagai Bandara Ben Gurion. Serangan dilakukan perlawanan menggunakan rudal balistik Zulfikar. Mereka juga menargetkan pelabuhan al-Rashras hingga target militer di wilayah Negev. 4 pesawat tak berawak diluncurkan untuk menggempur lokasi-lokasi strategis milik Zionis tersebut. Saree lantas menegaskan dukungan berkelanjutan mereka terhadap Gaza. Yaman tak segan melakukan blokade berkelanjutan terhadap pengiriman Israel di Laut Merah dan Laut Arab. Perusahaan-perusahaan yang bertransaksi di pelabuhan Palestina yang diduduki lantas diberi peringatan. Kapal-kapal mereka rentan menjadi sasaran militernya jika melanggar aturan. Saree menekankan bahwa operasi militer tidak akan berhenti sampai agresi Israel di jalur Gaza berhenti dan pengepungan dicabut. Militer Israel kembali kehilangan tank Merkava saat terlibat bentrok sengit dengan perlawanan Hamas di Jabalia, Gaza Utara pada Minggu 13 Juli 2025. Padahal tank tersebut digambar-gemborkan sebagai kendaraan militer canggih Israel, bahkan dipuji sebagai tank paling terlindungi di dunia. Pasalnya, tank tersebut memiliki kemampuan ofensif rezim dalam operasi perlawanan yang kompleks. Namun adanya kerusakan tersebut seolah membuktikan jika klaim Israel hanya omong kosong. Menurut laporan, tank Merkava terbakar hebat setelah insiden itu. Rezim Israel terpaksa mengirim petugas pemadam kebakaran untuk memadamkannya. Sementara 3 tentara yang berada di dalamnya juga dilaporkan terbunuh seluruhnya. Prajurit yang terbunuh ialah Sersan Soham Menahem, 21 tahun dari Yardena, Sersan Shlomo Yakir Sarem, 20 tahun dari Efrat, dan Sersan Yuli Faktor, 19 tahun dari Rishon Lezion. Pasukan tersebut merupakan bagian dari Brigade Lapis Baja ke-401 yang juga dikenal sebagai jejak besi atau jalur besi. Tentara Israel masih belum tahu apakah tank itu terkena rudal anti-tank atau terkena alat peledak yang ditanam di bawahnya. Hal ini menunjukkan semakin rumitnya operasi yang dilakukan oleh Brigade Al-Hassam. Video seorang wanita Lebanon yang mengadang tank Israel di Lebanon Selatan beredar luas di media sosial. Perempuan itu terlihat berdiri dengan tangan tertang sambil berteriak kepada pasukan Israel. Meski militer rezim Zionis terus meluncurkan tembakan ke arahnya, wanita tersebut tak goyah. Dikutip dari New Arab pada Kamis 17 Juli 2025, identitas wanita tersebut diketahui bernama Zahra Al-Kubaisi. Diakui Zahra, saat itu dirinya tengah dalam perjalanan menuju rumah. Begitu tank-tank pendudukan melihat pergerakannya, militer Israel langsung meluncurkan tembakan. Mereka juga meminta Zahra untuk mundur. Bukannya takut, Zahra lantas berjalan ke arah militer Israel tanpa takut dan mengangkat lambang kemenangan. Ia menambahkan bahwa tentara keluar dari kendaraan dan mengelilinginya. Selanjutnya, menyuruhnya untuk pindah atau mencari pertolongan medis untuk luka di kepalanya. Zahra dengan tegas menolak perintah IDF dan dirinya mengaku siap mati. Diduga insiden ini terjadi saat militer Israel disebut melanggar gencatan senjata pada bulan Januari 2025 yang lalu. Bandara utama Israel kembali menjadi target penyerangan Angkatan Bersenjata Yaman pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan yang dilakukan menggunakan rudal tersebut ini diklaim tepat mengenai sasaran. Angkatan Bersenjata Yaman mengaku melakukan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Bandara Ben Gurion yang berada di jantung negara Israel menjadi salah satu target serangan. YRGC mengaku menggunakan rudal balistik Zulfikar untuk menyerang target. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara militer Brigadir Jenderal Yahya Saree. Meski demikian, ia tak merinci kerusakan apa saja yang disebabkan oleh peluncuran rudalnya. Pelabuhan al-Rashras
target militer di wilayah Nahab dan Bandara Alit juga tak luput dari serangan. Setidaknya ada 4 drone yang diluncurkan untuk menargetkan lokasi-lokasi tersebut. Sare menegaskan pihaknya tak akan berhenti membela Gaza. Pada Rabu 16 Juli 2025, Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan pelaksanaan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sare lantas mengungkap kronologi penyerangan. Sare menyebut salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah Bandara Lod yang dikenal di Israel sebagai Bandara Ben Gurion. Serangan dilakukan perlawanan menggunakan rudal balistik Zulfikar. Mereka juga menargetkan pelabuhan al-Rashrash hingga target militer di wilayah Negev. 4 pesawat tak berawak diluncurkan untuk menggempur lokasi-lokasi strategis milik Zionis tersebut. Sare lantas menegaskan dukungan berkelanjutan mereka terhadap Gaza. Yaman tak segan melakukan blokade berkelanjutan terhadap pengiriman Israel di Laut Merah dan Laut Arab. Perusahaan-perusahaan yang bertransaksi di pelabuhan Palestina yang diduduki lantas diberi peringatan. Kapal-kapal mereka rentan menjadi sasaran militernya jika melanggar aturan. Sare menekankan bahwa operasi militer tidak akan berhenti sampai agresi Israel di jalur Gaza berhenti dan pengepungan dicabut. Militer Israel kembali kehilangan tank Merkava saat terlibat bentrok sengit dengan perlawanan Hamas di Jabalia, Gaza Utara pada Minggu 13 Juli 2025. Padahal tank tersebut digambar-gemborkan sebagai kendaraan militer canggih Israel. Bahkan dipuji sebagai tank paling terlindungi di dunia. Pasalnya, tank tersebut memiliki kemampuan ofensif rezim dalam operasi perlawanan yang kompleks. Namun adanya kerusakan tersebut seolah membuktikan jika klaim Israel hanya omong kosong. Menurut laporan, tank Merkava terbakar hebat setelah insiden itu. Rezim Israel terpaksa mengirim petugas pemadam kebakaran untuk memadamkannya. Sementara 3 tentara yang berada di dalamnya juga dilaporkan terbunuh seluruhnya. Prajurit yang terbunuh ialah Sersan Soham Menahem, 21 tahun dari Yardena, Sersan Shlomo Yakir Sarem, 20 tahun dari Efrat, dan Sersan Yuli Faktor, 19 tahun dari Rishon Lezion. Pasukan tersebut merupakan bagian dari Brigade Lapis Baja ke-401 yang juga dikenal sebagai jejak besi atau jalur besi. Tentara Israel masih belum tahu apakah tank itu terkena rudal anti-tank atau terkena alat peledak yang ditanam di bawahnya. Hal ini menunjukkan semakin rumitnya operasi yang dilakukan oleh Brigade Al-Hassam. ابن الحرام عم يقص علينا بس له. Video seorang wanita Lebanon yang mengadang tank Israel di Lebanon Selatan beredar luas di media sosial. Perempuan itu terlihat berdiri dengan tangan tertang sambil berteriak kepada pasukan Israel. Meski militer rezim Zionis terus meluncurkan tembakan ke arahnya, wanita tersebut tak goyah. Dikutip dari New Arab pada Kamis 17 Juli 2025, identitas wanita tersebut diketahui bernama Zahra Al-Kubaisi. Diakui Zahra, saat itu dirinya tengah dalam perjalanan menuju rumah. Begitu tank-tank pendudukan melihat pergerakannya, militer Israel langsung meluncurkan tembakan. Mereka juga meminta Zahra untuk mundur. Bukannya takut, Zahra lantas berjalan ke arah militer Israel tanpa takut dan mengangkat lambang kemenangan. Ia menambahkan bahwa tentara keluar dari kendaraan dan mengelilinginya. Selanjutnya menyuruhnya untuk pindah atau mencari pertolongan medis untuk luka di kepalanya. Zahra dengan tegas menolak perintah IDF dan dirinya mengaku siap mati. Diduga insiden ini terjadi saat militer Israel disebut melanggar gencatan senjata pada bulan Januari 2025 yang lalu. Bandara utama Israel kembali menjadi target penyerangan Angkatan Bersenjata Yaman pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan yang dilakukan menggunakan rudal tersebut ini diklaim tepat mengenai sasaran. Angkatan Bersenjata Yaman mengaku melakukan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Bandara Ben Gurion yang berada di jantung negara Israel menjadi salah satu target serangan. YRGC mengaku menggunakan rudal balistik Zulfikar untuk menyerang target. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara militer Brigadir Jenderal Yahya Sare. Meski demikian, ia tak merinci kerusakan apa saja yang disebabkan oleh peluncuran rudalnya. Pelabuhan al-Rashrash
target militer di wilayah Nahab dan Bandara Alit juga tak luput dari serangan. Setidaknya ada 4 drone yang diluncurkan untuk menargetkan lokasi-lokasi tersebut. Sare menegaskan pihaknya tak akan berhenti membela Gaza. Pada Rabu 16 Juli 2025, Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan pelaksanaan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sare lantas mengungkap kronologi penyerangan. Sare menyebut salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah Bandara Lod yang dikenal di Israel sebagai Bandara Ben Gurion. Serangan dilakukan perlawanan menggunakan rudal balistik Zulfikar. Mereka juga menargetkan pelabuhan al-Rashras hingga target militer di wilayah Negev. 4 pesawat tak berawak diluncurkan untuk menggempur lokasi-lokasi strategis milik Zionis tersebut. Sare lantas menegaskan dukungan berkelanjutan mereka terhadap Gaza. Yaman tak segan melakukan blokade berkelanjutan terhadap pengiriman Israel di Laut Merah dan Laut Arab. Perusahaan-perusahaan yang bertransaksi di pelabuhan Palestina yang diduduki lantas diberi peringatan. Kapal-kapal mereka rentan menjadi sasaran militernya jika melanggar aturan. Sare menekankan bahwa operasi militer tidak akan berhenti sampai agresi Israel di jalur Gaza berhenti dan pengepungan dicabut. Militer Israel kembali kehilangan tank Merkava saat terlibat bentrok sengit dengan perlawanan Hamas di Jabalia, Gaza Utara pada Minggu 13 Juli 2025. Padahal tank tersebut digambar-gemborkan sebagai kendaraan militer canggih Israel, bahkan dipuji sebagai tank paling terlindungi di dunia. Pasalnya, tank tersebut memiliki kemampuan ofensif rezim dalam operasi perlawanan yang kompleks. Namun adanya kerusakan tersebut seolah membuktikan jika klaim Israel hanya omong kosong. Menurut laporan, tank Merkava terbakar hebat setelah insiden itu. Rezim Israel terpaksa mengirim petugas pemadam kebakaran untuk memadamkannya. Sementara 3 tentara yang berada di dalamnya juga dilaporkan terbunuh seluruhnya. Prajurit yang terbunuh ialah Sersan Soham Menahem, 21 tahun dari Yardena, Sersan Shlomo Yakir Sarem, 20 tahun dari Efrat, dan Sersan Yuli Faktor, 19 tahun dari Rishon Lezion. Pasukan tersebut merupakan bagian dari Brigade Lapis Baja ke-401 yang juga dikenal sebagai jejak besi atau jalur besi. Tentara Israel masih belum tahu apakah tank itu terkena rudal anti-tank atau terkena alat peledak yang ditanam di bawahnya. Hal ini menunjukkan semakin rumitnya operasi yang dilakukan oleh Brigade Al-Hassam. ابن الحرام عم يقص علينا بس له. Video seorang wanita Lebanon yang mengadang tank Israel di Lebanon Selatan beredar luas di media sosial. Perempuan itu terlihat berdiri dengan tangan tertang sambil berteriak kepada pasukan Israel. Meski militer rezim Zionis terus meluncurkan tembakan ke arahnya, wanita tersebut tak goyah. Dikutip dari New Arab pada Kamis 17 Juli 2025, identitas wanita tersebut diketahui bernama Zahra Al-Kubaisi. Diakui Zahra, saat itu dirinya tengah dalam perjalanan menuju rumah. Begitu tank-tank pendudukan melihat pergerakannya, militer Israel langsung meluncurkan tembakan. Mereka juga meminta Zahra untuk mundur. Bukannya takut, Zahra lantas berjalan ke arah militer Israel tanpa takut dan mengangkat lambang kemenangan. Ia menambahkan bahwa tentara keluar dari kendaraan dan mengelilinginya. Selanjutnya, menyuruhnya untuk pindah atau mencari pertolongan medis untuk luka di kepalanya. Zahra dengan tegas menolak perintah IDF dan dirinya mengaku siap mati. Diduga insiden ini terjadi saat militer Israel disebut melanggar gencatan senjata pada bulan Januari 2025 yang lalu. Bandara utama Israel kembali menjadi target penyerangan Angkatan Bersenjata Yaman pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan yang dilakukan menggunakan rudal tersebut ini diklaim tepat mengenai sasaran. Angkatan Bersenjata Yaman mengaku melakukan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Bandara Ben Gurion yang berada di jantung negara Israel menjadi salah satu target serangan. YRGC mengaku menggunakan rudal balistik Zulfikar untuk menyerang target. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara militer Brigadir Jenderal Yahya Sare. Meski demikian, ia tak merinci kerusakan apa saja yang disebabkan oleh peluncuran rudalnya. Pelabuhan al-Rashras, target militer di wilayah Nahab, dan Bandara Alit juga tak luput dari serangan.
Setidaknya ada 4 drone yang diluncurkan untuk menargetkan lokasi-lokasi tersebut. Sare menegaskan pihaknya tak akan berhenti membela Gaza. Pada Rabu 16 Juli 2025, Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan pelaksanaan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sare lantas mengungkap kronologi penyerangan. Sare menyebut salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah Bandara Lod yang dikenal di Israel sebagai Bandara Ben Gurion. Serangan dilakukan perlawanan menggunakan rudal balistik Zulfikar. Mereka juga menargetkan pelabuhan al-Rashras hingga target militer di wilayah Negev. 4 pesawat tak berawak diluncurkan untuk menggempur lokasi-lokasi strategis milik Zionis tersebut. Sare lantas menegaskan dukungan berkelanjutan mereka terhadap Gaza. Yaman tak segan melakukan blokade berkelanjutan terhadap pengiriman Israel di Laut Merah dan Laut Arab. Perusahaan-perusahaan yang bertransaksi di pelabuhan Palestina yang diduduki lantas diberi peringatan. Kapal-kapal mereka rentan menjadi sasaran militernya jika melanggar aturan. Sare menekankan bahwa operasi militer tidak akan berhenti sampai agresi Israel di jalur Gaza berhenti dan pengepungan dicabut. Militer Israel kembali kehilangan tank Merkava saat terlibat bentrok sengit dengan perlawanan Hamas di Jabalia, Gaza Utara pada Minggu 13 Juli 2025. Padahal tank tersebut digambar-gemborkan sebagai kendaraan militer canggih Israel. Bahkan dipuji sebagai tank paling terlindungi di dunia. Pasalnya, tank tersebut memiliki kemampuan ofensif rezim dalam operasi perlawanan yang kompleks. Namun adanya kerusakan tersebut seolah membuktikan jika klaim Israel hanya omong kosong. Menurut laporan, tank Merkava terbakar hebat setelah insiden itu. Rezim Israel terpaksa mengirim petugas pemadam kebakaran untuk memadamkannya. Sementara 3 tentara yang berada di dalamnya juga dilaporkan terbunuh seluruhnya. Prajurit yang terbunuh ialah Sersan Soham Menahem, 21 tahun dari Yardena, Sersan Shlomo Yakir Sarem, 20 tahun dari Efrat, dan Sersan Yuli Faktor, 19 tahun dari Rishon Lezion. Pasukan tersebut merupakan bagian dari Brigade Lapis Baja ke-401 yang juga dikenal sebagai jejak besi atau jalur besi. Tentara Israel masih belum tahu apakah tank itu terkena rudal anti-tank atau terkena alat peledak yang ditanam di bawahnya. Hal ini menunjukkan semakin rumitnya operasi yang dilakukan oleh Brigade Al-Hassam. ابن الحرام عم يقص علينا بس له. Video seorang wanita Lebanon yang mengadang tank Israel di Lebanon Selatan beredar luas di media sosial. Perempuan itu terlihat berdiri dengan tangan tertang sambil berteriak kepada pasukan Israel. Meski militer rezim Zionis terus meluncurkan tembakan ke arahnya, wanita tersebut tak goyah. Dikutip dari New Arab pada Kamis 17 Juli 2025, identitas wanita tersebut diketahui bernama Zahra Al-Kubaisi. Diakui Zahra, saat itu dirinya tengah dalam perjalanan menuju rumah. Begitu tank-tank pendudukan melihat pergerakannya, militer Israel langsung meluncurkan tembakan. Mereka juga meminta Zahra untuk mundur. Bukannya takut, Zahra lantas berjalan ke arah militer Israel tanpa takut dan mengangkat lambang kemenangan. Ia menambahkan bahwa tentara keluar dari kendaraan dan mengelilinginya. Selanjutnya menyuruhnya untuk pindah atau mencari pertolongan medis untuk luka di kepalanya. Zahra dengan tegas menolak perintah IDF dan dirinya mengaku siap mati. Diduga insiden ini terjadi saat militer Israel disebut melanggar gencatan senjata pada bulan Januari 2025 yang lalu. Bandara utama Israel kembali menjadi target penyerangan Angkatan Bersenjata Yaman pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan yang dilakukan menggunakan rudal tersebut ini diklaim tepat mengenai sasaran. Angkatan Bersenjata Yaman mengaku melakukan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Bandara Ben Gurion yang berada di jantung negara Israel menjadi salah satu target serangan. YRGC mengaku menggunakan rudal balistik Zulfikar untuk menyerang target. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara militer Brigadir Jenderal Yahya Sare. Meski demikian, ia tak merinci kerusakan apa saja yang disebabkan oleh peluncuran rudalnya. Pelabuhan al-Rashras
target militer di wilayah Nahab dan Bandara Alit juga tak luput dari serangan. Setidaknya ada 4 drone yang diluncurkan untuk menargetkan lokasi-lokasi tersebut. Sare menegaskan pihaknya tak akan berhenti membela Gaza. Pada Rabu 16 Juli 2025, Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan pelaksanaan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sare lantas mengungkap kronologi penyerangan. Sare menyebut salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah Bandara Lod yang dikenal di Israel sebagai Bandara Ben Gurion. Serangan dilakukan perlawanan menggunakan rudal balistik Zulfikar. Mereka juga menargetkan pelabuhan al-Rashras hingga target militer di wilayah Negev. 4 pesawat tak berawak diluncurkan untuk menggempur lokasi-lokasi strategis milik Zionis tersebut. Sare lantas menegaskan dukungan berkelanjutan mereka terhadap Gaza. Yaman tak segan melakukan blokade berkelanjutan terhadap pengiriman Israel di Laut Merah dan Laut Arab. Perusahaan-perusahaan yang bertransaksi di pelabuhan Palestina yang diduduki lantas diberi peringatan. Kapal-kapal mereka rentan menjadi sasaran militernya jika melanggar aturan. Sare menekankan bahwa operasi militer tidak akan berhenti sampai agresi Israel di jalur Gaza berhenti dan pengepungan dicabut. Militer Israel kembali kehilangan tank Merkava saat terlibat bentrok sengit dengan perlawanan Hamas di Jabalia, Gaza Utara pada Minggu 13 Juli 2025. Padahal tank tersebut digambar-gemborkan sebagai kendaraan militer canggih Israel, bahkan dipuji sebagai tank paling terlindungi di dunia. Pasalnya, tank tersebut memiliki kemampuan ofensif rezim dalam operasi perlawanan yang kompleks. Namun adanya kerusakan tersebut seolah membuktikan jika klaim Israel hanya omong kosong. Menurut laporan, tank Merkava terbakar hebat setelah insiden itu. Rezim Israel terpaksa mengirim petugas pemadam kebakaran untuk memadamkannya. Sementara 3 tentara yang berada di dalamnya juga dilaporkan terbunuh seluruhnya. Prajurit yang terbunuh ialah Sersan Soham Menahem, 21 tahun dari Yardena, Sersan Shlomo Yakir Sarem, 20 tahun dari Efrat, dan Sersan Yuli Faktor, 19 tahun dari Rishon Lezion. Pasukan tersebut merupakan bagian dari Brigade Lapis Baja ke-401 yang juga dikenal sebagai jejak besi atau jalur besi. Tentara Israel masih belum tahu apakah tank itu terkena rudal anti-tank atau terkena alat peledak yang ditanam di bawahnya. Hal ini menunjukkan semakin rumitnya operasi yang dilakukan oleh Brigade Al-Hassam. ابن الحرام عم يحرص علينا بس له. Video seorang wanita Lebanon yang mengadang tank Israel di Lebanon Selatan beredar luas di media sosial. Perempuan itu terlihat berdiri dengan tangan tertang sambil berteriak kepada pasukan Israel. Meski militer rezim Zionis terus meluncurkan tembakan ke arahnya, wanita tersebut tak goyah. Dikutip dari New Arab pada Kamis 17 Juli 2025, identitas wanita tersebut diketahui bernama Zahra Al-Kubaisi. Diakui Zahra, saat itu dirinya tengah dalam perjalanan menuju rumah. Begitu tank-tank pendudukan melihat pergerakannya, militer Israel langsung meluncurkan tembakan. Mereka juga meminta Zahra untuk mundur. Bukannya takut, Zahra lantas berjalan ke arah militer Israel tanpa takut dan mengangkat lambang kemenangan. Ia menambahkan bahwa tentara keluar dari kendaraan dan mengelilinginya. Selanjutnya, menyuruhnya untuk pindah atau mencari pertolongan medis untuk luka di kepalanya. Zahra dengan tegas menolak perintah IDF dan dirinya mengaku siap mati. Diduga insiden ini terjadi saat militer Israel disebut melanggar gencatan senjata pada bulan Januari 2025 yang lalu. Bandara utama Israel kembali menjadi target penyerangan Angkatan Bersenjata Yaman pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan yang dilakukan menggunakan rudal tersebut ini diklaim tepat mengenai sasaran. Angkatan Bersenjata Yaman mengaku melakukan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Bandara Ben Gurion yang berada di jantung negara Israel menjadi salah satu target serangan. YRGC mengaku menggunakan rudal balistik Zulfikar untuk menyerang target. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara militer Brigadir Jenderal Yahya Sare. Meski demikian, ia tak merinci kerusakan apa saja yang disebabkan oleh peluncuran rudalnya. Pelabuhan al-Rashras
target militer di wilayah Nahab dan Bandara Alit juga tak luput dari serangan. Setidaknya ada 4 drone yang diluncurkan untuk menargetkan lokasi-lokasi tersebut. Sare menegaskan pihaknya tak akan berhenti membela Gaza. Pada Rabu 16 Juli 2025, Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan pelaksanaan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sare lantas mengungkap kronologi penyerangan. Sare menyebut salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah Bandara Lod yang dikenal di Israel sebagai Bandara Ben Gurion. Serangan dilakukan perlawanan menggunakan rudal balistik Zulfikar. Mereka juga menargetkan pelabuhan al-Rashras hingga target militer di wilayah Negev. 4 pesawat tak berawak diluncurkan untuk menggempur lokasi-lokasi strategis milik Zionis tersebut. Sare lantas menegaskan dukungan berkelanjutan mereka terhadap Gaza. Yaman tak segan melakukan blokade berkelanjutan terhadap pengiriman Israel di Laut Merah dan Laut Arab. Perusahaan-perusahaan yang bertransaksi di pelabuhan Palestina yang diduduki lantas diberi peringatan. Kapal-kapal mereka rentan menjadi sasaran militernya jika melanggar aturan. Sare menekankan bahwa operasi militer tidak akan berhenti sampai agresi Israel di jalur Gaza berhenti dan pengepungan dicabut. Militer Israel kembali kehilangan tank Merkava saat terlibat bentrok sengit dengan perlawanan Hamas di Jabalia, Gaza Utara pada Minggu 13 Juli 2025. Padahal tank tersebut digambar-gemborkan sebagai kendaraan militer canggih Israel. Bahkan dipuji sebagai tank paling terlindungi di dunia. Pasalnya, tank tersebut memiliki kemampuan ofensif rezim dalam operasi perlawanan yang kompleks. Namun adanya kerusakan tersebut seolah membuktikan jika klaim Israel hanya omong kosong. Menurut laporan, tank Merkava terbakar hebat setelah insiden itu. Rezim Israel terpaksa mengirim petugas pemadam kebakaran untuk memadamkannya. Sementara 3 tentara yang berada di dalamnya juga dilaporkan terbunuh seluruhnya. Prajurit yang terbunuh ialah Sersan Soham Menahem, 21 tahun dari Yardena, Sersan Shlomo Yakir Sarem, 20 tahun dari Efrat, dan Sersan Yuli Faktor, 19 tahun dari Rishon Lezion. Pasukan tersebut merupakan bagian dari Brigade Lapis Baja ke-401 yang juga dikenal sebagai jejak besi atau jalur besi. Tentara Israel masih belum tahu apakah tank itu terkena rudal anti-tank atau terkena alat peledak yang ditanam di bawahnya. Hal ini menunjukkan semakin rumitnya operasi yang dilakukan oleh Brigade Al-Hassam. ابن الحرام عم يقص علينا بس له. Video seorang wanita Lebanon yang mengadang tank Israel di Lebanon Selatan beredar luas di media sosial. Perempuan itu terlihat berdiri dengan tangan tertang sambil berteriak kepada pasukan Israel. Meski militer rezim Zionis terus meluncurkan tembakan ke arahnya, wanita tersebut tak goyah. Dikutip dari New Arab pada Kamis 17 Juli 2025, identitas wanita tersebut diketahui bernama Zahra Al-Kubaisi. Diakui Zahra, saat itu dirinya tengah dalam perjalanan menuju rumah. Begitu tank-tank pendudukan melihat pergerakannya, militer Israel langsung meluncurkan tembakan. Mereka juga meminta Zahra untuk mundur. Bukannya takut, Zahra lantas berjalan ke arah militer Israel tanpa takut dan mengangkat lambang kemenangan. Ia menambahkan bahwa tentara keluar dari kendaraan dan mengelilinginya. Selanjutnya menyuruhnya untuk pindah atau mencari pertolongan medis untuk luka di kepalanya. Zahra dengan tegas menolak perintah IDF dan dirinya mengaku siap mati. Diduga insiden ini terjadi saat militer Israel disebut melanggar gencatan senjata pada bulan Januari 2025 yang lalu. Bandara utama Israel kembali menjadi target penyerangan Angkatan Bersenjata Yaman pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan yang dilakukan menggunakan rudal tersebut ini diklaim tepat mengenai sasaran. Angkatan Bersenjata Yaman mengaku melakukan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Bandara Ben Gurion yang berada di jantung negara Israel menjadi salah satu target serangan. YRGC mengaku menggunakan rudal balistik Zulfikar untuk menyerang target. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara militer Brigadir Jenderal Yahya Sare. Meski demikian, ia tak merinci kerusakan apa saja yang disebabkan oleh peluncuran rudalnya. Pelabuhan al-Rashras
target militer di wilayah Nahab dan Bandara Alit juga tak luput dari serangan. Setidaknya ada 4 drone yang diluncurkan untuk menargetkan lokasi-lokasi tersebut. Sare menegaskan pihaknya tak akan berhenti membela Gaza. Pada Rabu 16 Juli 2025, Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan pelaksanaan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sare lantas mengungkap kronologi penyerangan. Sare menyebut salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah Bandara Lod yang dikenal di Israel sebagai Bandara Ben Gurion. Serangan dilakukan perlawanan menggunakan rudal balistik Zulfikar. Mereka juga menargetkan pelabuhan al-Rashras hingga target militer di wilayah Negev. 4 pesawat tak berawak diluncurkan untuk menggempur lokasi-lokasi strategis milik Zionis tersebut. Sare lantas menegaskan dukungan berkelanjutan mereka terhadap Gaza. Yaman tak segan melakukan blokade berkelanjutan terhadap pengiriman Israel di Laut Merah dan Laut Arab. Perusahaan-perusahaan yang bertransaksi di pelabuhan Palestina yang diduduki lantas diberi peringatan. Kapal-kapal mereka rentan menjadi sasaran militernya jika melanggar aturan. Sare menekankan bahwa operasi militer tidak akan berhenti sampai agresi Israel di jalur Gaza berhenti dan pengepungan dicabut. Militer Israel kembali kehilangan tank Merkava saat terlibat bentrok sengit dengan perlawanan Hamas di Jabalia, Gaza Utara pada Minggu 13 Juli 2025. Padahal tank tersebut digambar-gemborkan sebagai kendaraan militer canggih Israel, bahkan dipuji sebagai tank paling terlindungi di dunia. Pasalnya, tank tersebut memiliki kemampuan ofensif rezim dalam operasi perlawanan yang kompleks. Namun adanya kerusakan tersebut seolah membuktikan jika klaim Israel hanya omong kosong. Menurut laporan, tank Merkava terbakar hebat setelah insiden itu. Rezim Israel terpaksa mengirim petugas pemadam kebakaran untuk memadamkannya. Sementara 3 tentara yang berada di dalamnya juga dilaporkan terbunuh seluruhnya. Prajurit yang terbunuh ialah Sersan Soham Menahem, 21 tahun dari Yardena, Sersan Shlomo Yakir Sarem, 20 tahun dari Efrat, dan Sersan Yuli Faktor, 19 tahun dari Rishon Lezion. Pasukan tersebut merupakan bagian dari Brigade Lapis Baja ke-401 yang juga dikenal sebagai jejak besi atau jalur besi. Tentara Israel masih belum tahu apakah tank itu terkena rudal anti-tank atau terkena alat peledak yang ditanam di bawahnya. Hal ini menunjukkan semakin rumitnya operasi yang dilakukan oleh Brigade Al-Hassam. ابن الحرام عم يقص علينا بس له. Video seorang wanita Lebanon yang mengadang tank Israel di Lebanon Selatan beredar luas di media sosial. Perempuan itu terlihat berdiri dengan tangan tertang sambil berteriak kepada pasukan Israel. Meski militer rezim Zionis terus meluncurkan tembakan ke arahnya, wanita tersebut tak goyah. Dikutip dari New Arab pada Kamis 17 Juli 2025, identitas wanita tersebut diketahui bernama Zahra Al-Kubaisi. Diakui Zahra, saat itu dirinya tengah dalam perjalanan menuju rumah. Begitu tank-tank pendudukan melihat pergerakannya, militer Israel langsung meluncurkan tembakan. Mereka juga meminta Zahra untuk mundur. Bukannya takut, Zahra lantas berjalan ke arah militer Israel tanpa takut dan mengangkat lambang kemenangan. Ia menambahkan bahwa tentara keluar dari kendaraan dan mengelilinginya. Selanjutnya, menyuruhnya untuk pindah atau mencari pertolongan medis untuk luka di kepalanya. Zahra dengan tegas menolak perintah IDF dan dirinya mengaku siap mati. Diduga insiden ini terjadi saat militer Israel disebut melanggar gencatan senjata pada bulan Januari 2025 yang lalu. Bandara utama Israel kembali menjadi target penyerangan Angkatan Bersenjata Yaman pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan yang dilakukan menggunakan rudal tersebut ini diklaim tepat mengenai sasaran. Angkatan Bersenjata Yaman mengaku melakukan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Bandara Ben Gurion yang berada di jantung negara Israel menjadi salah satu target serangan. YRGC mengaku menggunakan rudal balistik Zulfikar untuk menyerang target. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara militer Brigadir Jenderal Yahya Sare. Meski demikian, ia tak merinci kerusakan apa saja yang disebabkan oleh peluncuran rudalnya. Pelabuhan al-Rashras, target militer di wilayah Nahab, dan Bandara Alit juga tak luput dari serangan.
Setidaknya ada 4 drone yang diluncurkan untuk menargetkan lokasi-lokasi tersebut. Sare menegaskan pihaknya tak akan berhenti membela Gaza. Pada Rabu 16 Juli 2025, Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan pelaksanaan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sare lantas mengungkap kronologi penyerangan. Sare menyebut salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah Bandara Lod yang dikenal di Israel sebagai Bandara Ben Gurion. Serangan dilakukan perlawanan menggunakan rudal balistik Zulfikar. Mereka juga menargetkan pelabuhan al-Rashras hingga target militer di wilayah Negev. 4 pesawat tak berawak diluncurkan untuk menggempur lokasi-lokasi strategis milik Zionis tersebut. Sare lantas menegaskan dukungan berkelanjutan mereka terhadap Gaza. Yaman tak segan melakukan blokade berkelanjutan terhadap pengiriman Israel di Laut Merah dan Laut Arab. Perusahaan-perusahaan yang bertransaksi di pelabuhan Palestina yang diduduki lantas diberi peringatan. Kapal-kapal mereka rentan menjadi sasaran militernya jika melanggar aturan. Sare menekankan bahwa operasi militer tidak akan berhenti sampai agresi Israel di jalur Gaza berhenti dan pengepungan dicabut. Militer Israel kembali kehilangan tank Merkava saat terlibat bentrok sengit dengan perlawanan Hamas di Jabalia, Gaza Utara pada Minggu 13 Juli 2025. Padahal tank tersebut digambar-gemborkan sebagai kendaraan militer canggih Israel. Bahkan dipuji sebagai tank paling terlindungi di dunia. Pasalnya, tank tersebut memiliki kemampuan ofensif rezim dalam operasi perlawanan yang kompleks. Namun adanya kerusakan tersebut seolah membuktikan jika klaim Israel hanya omong kosong. Menurut laporan, tank Merkava terbakar hebat setelah insiden itu. Rezim Israel terpaksa mengirim petugas pemadam kebakaran untuk memadamkannya. Sementara 3 tentara yang berada di dalamnya juga dilaporkan terbunuh seluruhnya. Prajurit yang terbunuh ialah Sersan Soham Menahem, 21 tahun dari Yardena, Sersan Shlomo Yakir Sarem, 20 tahun dari Efrat, dan Sersan Yuli Faktor, 19 tahun dari Rishon Lezion. Pasukan tersebut merupakan bagian dari Brigade Lapis Baja ke-401 yang juga dikenal sebagai jejak besi atau jalur besi. Tentara Israel masih belum tahu apakah tank itu terkena rudal anti-tank atau terkena alat peledak yang ditanam di bawahnya. Hal ini menunjukkan semakin rumitnya operasi yang dilakukan oleh Brigade Al-Hassam. ابن الحرام عم يحرص علينا بس سلاح. Video seorang wanita Lebanon yang mengadang tank Israel di Lebanon Selatan beredar luas di media sosial. Perempuan itu terlihat berdiri dengan tangan tertang sambil berteriak kepada pasukan Israel. Meski militer rezim Zionis terus meluncurkan tembakan ke arahnya, wanita tersebut tak goyah. Dikutip dari New Arab pada Kamis 17 Juli 2025, identitas wanita tersebut diketahui bernama Zahra Al-Kubaisi. Diakui Zahra, saat itu dirinya tengah dalam perjalanan menuju rumah. Begitu tank-tank pendudukan melihat pergerakannya, militer Israel langsung meluncurkan tembakan. Mereka juga meminta Zahra untuk mundur. Bukannya takut, Zahra lantas berjalan ke arah militer Israel tanpa takut dan mengangkat lambang kemenangan. Ia menambahkan bahwa tentara keluar dari kendaraan dan mengelilinginya. Selanjutnya menyuruhnya untuk pindah atau mencari pertolongan medis untuk luka di kepalanya. Zahra dengan tegas menolak perintah IDF dan dirinya mengaku siap mati. Diduga insiden ini terjadi saat militer Israel disebut melanggar gencatan senjata pada bulan Januari 2025 yang lalu. Bandara utama Israel kembali menjadi target penyerangan Angkatan Bersenjata Yaman pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan yang dilakukan menggunakan rudal tersebut ini diklaim tepat mengenai sasaran. Angkatan Bersenjata Yaman mengaku melakukan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Bandara Ben Gurion yang berada di jantung negara Israel menjadi salah satu target serangan. YRGC mengaku menggunakan rudal balistik Zulfikar untuk menyerang target. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara militer Brigadir Jenderal Yahya Sare. Meski demikian, ia tak merinci kerusakan apa saja yang disebabkan oleh peluncuran rudalnya. Pelabuhan al-Rashras
target militer di wilayah Nahab dan Bandara Alit juga tak luput dari serangan. Setidaknya ada 4 drone yang diluncurkan untuk menargetkan lokasi-lokasi tersebut. Sare menegaskan pihaknya tak akan berhenti membela Gaza. Pada Rabu 16 Juli 2025, Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan pelaksanaan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sare lantas mengungkap kronologi penyerangan. Sare menyebut salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah Bandara Lod yang dikenal di Israel sebagai Bandara Ben Gurion. Serangan dilakukan perlawanan menggunakan rudal balistik Zulfikar. Mereka juga menargetkan pelabuhan al-Rashrash hingga target militer di wilayah Negev. 4 pesawat tak berawak diluncurkan untuk menggempur lokasi-lokasi strategis milik Zionis tersebut. Sare lantas menegaskan dukungan berkelanjutan mereka terhadap Gaza. Yaman tak segan melakukan blokade berkelanjutan terhadap pengiriman Israel di Laut Merah dan Laut Arab. Perusahaan-perusahaan yang bertransaksi di pelabuhan Palestina yang diduduki lantas diberi peringatan. Kapal-kapal mereka rentan menjadi sasaran militernya jika melanggar aturan. Sare menekankan bahwa operasi militer tidak akan berhenti sampai agresi Israel di jalur Gaza berhenti dan pengepungan dicabut. Militer Israel kembali kehilangan tank Merkava saat terlibat bentrok sengit dengan perlawanan Hamas di Jabalia, Gaza Utara pada Minggu 13 Juli 2025. Padahal tank tersebut digambar-gemborkan sebagai kendaraan militer canggih Israel, bahkan dipuji sebagai tank paling terlindungi di dunia. Pasalnya, tank tersebut memiliki kemampuan ofensif rezim dalam operasi perlawanan yang kompleks. Namun adanya kerusakan tersebut seolah membuktikan jika klaim Israel hanya omong kosong. Menurut laporan, tank Merkava terbakar hebat setelah insiden itu. Rezim Israel terpaksa mengirim petugas pemadam kebakaran untuk memadamkannya. Sementara 3 tentara yang berada di dalamnya juga dilaporkan terbunuh seluruhnya. Prajurit yang terbunuh ialah Sersan Soham Menahem, 21 tahun dari Yardena, Sersan Shlomo Yakir Sarem, 20 tahun dari Efrat, dan Sersan Yuli Faktor, 19 tahun dari Rishon Lezion. Pasukan tersebut merupakan bagian dari Brigade Lapis Baja ke-401 yang juga dikenal sebagai jejak besi atau jalur besi. Tentara Israel masih belum tahu apakah tank itu terkena rudal anti-tank atau terkena alat peledak yang ditanam di bawahnya. Hal ini menunjukkan semakin rumitnya operasi yang dilakukan oleh Brigade Al-Hassam. ابن الحرام عم يقص علينا بس له. Video seorang wanita Lebanon yang mengadang tank Israel di Lebanon Selatan beredar luas di media sosial. Perempuan itu terlihat berdiri dengan tangan tertang sambil berteriak kepada pasukan Israel. Meski militer rezim Zionis terus meluncurkan tembakan ke arahnya, wanita tersebut tak goyah. Dikutip dari New Arab pada Kamis 17 Juli 2025, identitas wanita tersebut diketahui bernama Zahra Al-Kubaisi. Diakui Zahra, saat itu dirinya tengah dalam perjalanan menuju rumah. Begitu tank-tank pendudukan melihat pergerakannya, militer Israel langsung meluncurkan tembakan. Mereka juga meminta Zahra untuk mundur. Bukannya takut, Zahra lantas berjalan ke arah militer Israel tanpa takut dan mengangkat lambang kemenangan. Ia menambahkan bahwa tentara keluar dari kendaraan dan mengelilinginya. Selanjutnya, menyuruhnya untuk pindah atau mencari pertolongan medis untuk luka di kepalanya. Zahra dengan tegas menolak perintah IDF dan dirinya mengaku siap mati. Diduga insiden ini terjadi saat militer Israel disebut melanggar gencatan senjata pada bulan Januari 2025 yang lalu. Bandara utama Israel kembali menjadi target penyerangan Angkatan Bersenjata Yaman pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan yang dilakukan menggunakan rudal tersebut ini diklaim tepat mengenai sasaran. Angkatan Bersenjata Yaman mengaku melakukan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Bandara Ben Gurion yang berada di jantung negara Israel menjadi salah satu target serangan. YRGC mengaku menggunakan rudal balistik Zulfikar untuk menyerang target. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara militer Brigadir Jenderal Yahya Sare. Meski demikian, ia tak merinci kerusakan apa saja yang disebabkan oleh peluncuran rudalnya. Pelabuhan al-Rashrash, target militer di wilayah Nahab, dan Bandara Alit juga tak luput dari serangan.
Setidaknya ada 4 drone yang diluncurkan untuk menargetkan lokasi-lokasi tersebut. Sare menegaskan pihaknya tak akan berhenti membela Gaza. Pada Rabu 16 Juli 2025, Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan pelaksanaan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sare lantas mengungkap kronologi penyerangan. Sare menyebut salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah Bandara Lod yang dikenal di Israel sebagai Bandara Ben Gurion. Serangan dilakukan perlawanan menggunakan rudal balistik Zulfikar. Mereka juga menargetkan pelabuhan al-Rashras hingga target militer di wilayah Negev. 4 pesawat tak berawak diluncurkan untuk menggempur lokasi-lokasi strategis milik Zionis tersebut. Sare lantas menegaskan dukungan berkelanjutan mereka terhadap Gaza. Yaman tak segan melakukan blokade berkelanjutan terhadap pengiriman Israel di Laut Merah dan Laut Arab. Perusahaan-perusahaan yang bertransaksi di pelabuhan Palestina yang diduduki lantas diberi peringatan. Kapal-kapal mereka rentan menjadi sasaran militernya jika melanggar aturan. Sare menekankan bahwa operasi militer tidak akan berhenti sampai agresi Israel di jalur Gaza berhenti dan pengepungan dicabut. Militer Israel kembali kehilangan tank Merkava saat terlibat bentrok sengit dengan perlawanan Hamas di Jabalia, Gaza Utara pada Minggu 13 Juli 2025. Padahal tank tersebut digambar-gemborkan sebagai kendaraan militer canggih Israel, bahkan dipuji sebagai tank paling terlindungi di dunia. Pasalnya, tank tersebut memiliki kemampuan ofensif rezim dalam operasi perlawanan yang kompleks. Namun adanya kerusakan tersebut seolah membuktikan jika klaim Israel hanya omong kosong. Menurut laporan, tank Merkava terbakar hebat setelah insiden itu. Rezim Israel terpaksa mengirim petugas pemadam kebakaran untuk memadamkannya. Sementara 3 tentara yang berada di dalamnya juga dilaporkan terbunuh seluruhnya. Prajurit yang terbunuh ialah Sersan Soham Menahem, 21 tahun dari Yardena, Sersan Shlomo Yakir Sarem, 20 tahun dari Efrat, dan Sersan Yuli Faktor, 19 tahun dari Rishon Lezion. Pasukan tersebut merupakan bagian dari Brigade Lapis Baja ke-401 yang juga dikenal sebagai jejak besi atau jalur besi. Tentara Israel masih belum tahu apakah tank itu terkena rudal anti-tank atau terkena alat peledak yang ditanam di bawahnya. Hal ini menunjukkan semakin rumitnya operasi yang dilakukan oleh Brigade Al-Hassam. ابن الحرام عم يقص علينا بس له. Video seorang wanita Lebanon yang mengadang tank Israel di Lebanon Selatan beredar luas di media sosial. Perempuan itu terlihat berdiri dengan tangan tertang sambil berteriak kepada pasukan Israel. Meski militer rezim Zionis terus meluncurkan tembakan ke arahnya, wanita tersebut tak goyah. Dikutip dari New Arab pada Kamis 17 Juli 2025, identitas wanita tersebut diketahui bernama Zahra Al-Kubaisi. Diakui Zahra, saat itu dirinya tengah dalam perjalanan menuju rumah. Begitu tank-tank pendudukan melihat pergerakannya, militer Israel langsung meluncurkan tembakan. Mereka juga meminta Zahra untuk mundur. Bukannya takut, Zahra lantas berjalan ke arah militer Israel tanpa takut dan mengangkat lambang kemenangan. Ia menambahkan bahwa tentara keluar dari kendaraan dan mengelilinginya. Selanjutnya, menyuruhnya untuk pindah atau mencari pertolongan medis untuk luka di kepalanya. Zahra dengan tegas menolak perintah IDF dan dirinya mengaku siap mati. Diduga insiden ini terjadi saat militer Israel disebut melanggar gencatan senjata pada bulan Januari 2025 yang lalu. Bandara utama Israel kembali menjadi target penyerangan Angkatan Bersenjata Yaman pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan yang dilakukan menggunakan rudal tersebut ini diklaim tepat mengenai sasaran. Angkatan Bersenjata Yaman mengaku melakukan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Bandara Ben Gurion yang berada di jantung negara Israel menjadi salah satu target serangan. YRGC mengaku menggunakan rudal balistik Zulfikar untuk menyerang target. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara militer Brigadir Jenderal Yahya Sare. Meski demikian, ia tak merinci kerusakan apa saja yang disebabkan oleh peluncuran rudalnya. Pelabuhan al-Rashras
target militer di wilayah Nahab dan Bandara Alit juga tak luput dari serangan. Setidaknya ada 4 drone yang diluncurkan untuk menargetkan lokasi-lokasi tersebut. Sare menegaskan pihaknya tak akan berhenti membela Gaza. Pada Rabu 16 Juli 2025, Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan pelaksanaan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sare lantas mengungkap kronologi penyerangan. Sare menyebut salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah Bandara Lot yang dikenal di Israel sebagai Bandara Ben Gurion. Serangan dilakukan perlawanan menggunakan rudal balistik Zulfikar. Mereka juga menargetkan pelabuhan al-Rashrash hingga target militer di wilayah Negev. 4 pesawat tak berawak diluncurkan untuk menggempur lokasi-lokasi strategis milik Zionis tersebut. Sare lantas menegaskan dukungan berkelanjutan mereka terhadap Gaza. Yaman tak segan melakukan blokade berkelanjutan terhadap pengiriman Israel di Laut Merah dan Laut Arab. Perusahaan-perusahaan yang bertransaksi di pelabuhan Palestina yang diduduki lantas diberi peringatan. Kapal-kapal mereka rentan menjadi sasaran militernya jika melanggar aturan. Sare menekankan bahwa operasi militer tidak akan berhenti sampai agresi Israel di jalur Gaza berhenti dan pengepungan dicabut. Militer Israel kembali kehilangan tank Merkava saat terlibat bentrok sengit dengan perlawanan Hamas di Jabalia, Gaza Utara pada Minggu 13 Juli 2025. Padahal tank tersebut digambar-gemborkan sebagai kendaraan militer canggih Israel. Bahkan dipuji sebagai tank paling terlindungi di dunia. Pasalnya, tank tersebut memiliki kemampuan ofensif rezim dalam operasi perlawanan yang kompleks. Namun adanya kerusakan tersebut seolah membuktikan jika klaim Israel hanya omong kosong. Menurut laporan, tank Merkava terbakar hebat setelah insiden itu. Rezim Israel terpaksa mengirim petugas pemadam kebakaran untuk memadamkannya. Sementara 3 tentara yang berada di dalamnya juga dilaporkan terbunuh seluruhnya. Prajurit yang terbunuh ialah Sersan Soham Menahem, 21 tahun dari Yardena, Sersan Shlomo Yakir Sarem, 20 tahun dari Efrat, dan Sersan Yuli Faktor, 19 tahun dari Rishon Lezion. Pasukan tersebut merupakan bagian dari Brigade Lapis Baja ke-401 yang juga dikenal sebagai jejak besi atau jalur besi. Tentara Israel masih belum tahu apakah tank itu terkena rudal anti-tank atau terkena alat peledak yang ditanam di bawahnya. Hal ini menunjukkan semakin rumitnya operasi yang dilakukan oleh Brigade Al-Hassam. ابن الحرام عم يقص علينا بس له. Video seorang wanita Lebanon yang mengadang tank Israel di Lebanon Selatan beredar luas di media sosial. Perempuan itu terlihat berdiri dengan tangan tertang sambil berteriak kepada pasukan Israel. Meski militer rezim Zionis terus meluncurkan tembakan ke arahnya, wanita tersebut tak goyah. Dikutip dari New Arab pada Kamis 17 Juli 2025, identitas wanita tersebut diketahui bernama Zahra Al-Kubaisi. Diakui Zahra, saat itu dirinya tengah dalam perjalanan menuju rumah. Begitu tank-tank pendudukan melihat pergerakannya, militer Israel langsung meluncurkan tembakan. Mereka juga meminta Zahra untuk mundur. Bukannya takut, Zahra lantas berjalan ke arah militer Israel tanpa takut dan mengangkat lambang kemenangan. Ia menambahkan bahwa tentara keluar dari kendaraan dan mengelilinginya. Selanjutnya menyuruhnya untuk pindah atau mencari pertolongan medis untuk luka di kepalanya. Zahra dengan tegas menolak perintah IDF dan dirinya mengaku siap mati. Diduga insiden ini terjadi saat militer Israel disebut melanggar gencatan senjata pada bulan Januari 2025 yang lalu. Bandara utama Israel kembali menjadi target penyerangan Angkatan Bersenjata Yaman pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan yang dilakukan menggunakan rudal tersebut ini diklaim tepat mengenai sasaran. Angkatan Bersenjata Yaman mengaku melakukan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Bandara Ben Gurion yang berada di jantung negara Israel menjadi salah satu target serangan. YRGC mengaku menggunakan rudal balistik Zulfikar untuk menyerang target. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara militer Brigadir Jenderal Yahya Sare. Meski demikian, ia tak merinci kerusakan apa saja yang disebabkan oleh peluncuran rudalnya. Pelabuhan al-Rashrash, target militer di wilayah Nahab, dan Bandara Alit juga tak luput dari serangan.
Setidaknya ada 4 drone yang diluncurkan untuk menargetkan lokasi-lokasi tersebut. Sare menegaskan pihaknya tak akan berhenti membela Gaza. Pada Rabu 16 Juli 2025, Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan pelaksanaan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sare lantas mengungkap kronologi penyerangan. Sare menyebut salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah Bandara Lod yang dikenal di Israel sebagai Bandara Ben Gurion. Serangan dilakukan perlawanan menggunakan rudal balistik Zulfikar. Mereka juga menargetkan pelabuhan al-Rashras hingga target militer di wilayah Negev. 4 pesawat tak berawak diluncurkan untuk menggempur lokasi-lokasi strategis milik Zionis tersebut. Sare lantas menegaskan dukungan berkelanjutan mereka terhadap Gaza. Yaman tak segan melakukan blokade berkelanjutan terhadap pengiriman Israel di Laut Merah dan Laut Arab. Perusahaan-perusahaan yang bertransaksi di pelabuhan Palestina yang diduduki lantas diberi peringatan. Kapal-kapal mereka rentan menjadi sasaran militernya jika melanggar aturan. Sare menekankan bahwa operasi militer tidak akan berhenti sampai agresi Israel di jalur Gaza berhenti dan pengepungan dicabut. Militer Israel kembali kehilangan tank Merkava saat terlibat bentrok sengit dengan perlawanan Hamas di Jabalia, Gaza Utara pada Minggu 13 Juli 2025. Padahal tank tersebut digambar-gemborkan sebagai kendaraan militer canggih Israel, bahkan dipuji sebagai tank paling terlindungi di dunia. Pasalnya, tank tersebut memiliki kemampuan ofensif rezim dalam operasi perlawanan yang kompleks. Namun adanya kerusakan tersebut seolah membuktikan jika klaim Israel hanya omong kosong. Menurut laporan, tank Merkava terbakar hebat setelah insiden itu. Rezim Israel terpaksa mengirim petugas pemadam kebakaran untuk memadamkannya. Sementara 3 tentara yang berada di dalamnya juga dilaporkan terbunuh seluruhnya. Prajurit yang terbunuh ialah Sersan Soham Menahem, 21 tahun dari Yardena, Sersan Shlomo Yakir Sarem, 20 tahun dari Efrat, dan Sersan Yuli Faktor, 19 tahun dari Rishon Lezion. Pasukan tersebut merupakan bagian dari Brigade Lapis Baja ke-401 yang juga dikenal sebagai jejak besi atau jalur besi. Tentara Israel masih belum tahu apakah tank itu terkena rudal anti-tank atau terkena alat peledak yang ditanam di bawahnya. Hal ini menunjukkan semakin rumitnya operasi yang dilakukan oleh Brigade Al-Hassam. ابن الحرام عم يقص علينا بس له. Video seorang wanita Lebanon yang mengadang tank Israel di Lebanon Selatan beredar luas di media sosial. Perempuan itu terlihat berdiri dengan tangan tertang sambil berteriak kepada pasukan Israel. Meski militer rezim Zionis terus meluncurkan tembakan ke arahnya, wanita tersebut tak goyah. Dikutip dari New Arab pada Kamis 17 Juli 2025, identitas wanita tersebut diketahui bernama Zahra Al-Kubaisi. Diakui Zahra, saat itu dirinya tengah dalam perjalanan menuju rumah. Begitu tank-tank pendudukan melihat pergerakannya, militer Israel langsung meluncurkan tembakan. Mereka juga meminta Zahra untuk mundur. Bukannya takut, Zahra lantas berjalan ke arah militer Israel tanpa takut dan mengangkat lambang kemenangan. Ia menambahkan bahwa tentara keluar dari kendaraan dan mengelilinginya. Selanjutnya, menyuruhnya untuk pindah atau mencari pertolongan medis untuk luka di kepalanya. Zahra dengan tegas menolak perintah IDF dan dirinya mengaku siap mati. Diduga insiden ini terjadi saat militer Israel disebut melanggar gencatan senjata pada bulan Januari 2025 yang lalu. Bandara utama Israel kembali menjadi target penyerangan Angkatan Bersenjata Yaman pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan yang dilakukan menggunakan rudal tersebut ini diklaim tepat mengenai sasaran. Angkatan Bersenjata Yaman mengaku melakukan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Bandara Ben Gurion yang berada di jantung negara Israel menjadi salah satu target serangan. YRGC mengaku menggunakan rudal balistik Zulfikar untuk menyerang target. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara militer Brigadir Jenderal Yahya Sare. Meski demikian, ia tak merinci kerusakan apa saja yang disebabkan oleh peluncuran rudalnya. Pelabuhan al-Rashras
target militer di wilayah Nahab dan Bandara Alit juga tak luput dari serangan. Setidaknya ada 4 drone yang diluncurkan untuk menargetkan lokasi-lokasi tersebut. Sare menegaskan pihaknya tak akan berhenti membela Gaza. Pada Rabu 16 Juli 2025, Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan pelaksanaan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sare lantas mengungkap kronologi penyerangan. Sare menyebut salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah Bandara Lot yang dikenal di Israel sebagai Bandara Ben Gurion. Serangan dilakukan perlawanan menggunakan rudal balistik Zulfikar. Mereka juga menargetkan pelabuhan al-Rashras hingga target militer di wilayah Negev. 4 pesawat tak berawak diluncurkan untuk menggempur lokasi-lokasi strategis milik Zionis tersebut. Sare lantas menegaskan dukungan berkelanjutan mereka terhadap Gaza. Yaman tak segan melakukan blokade berkelanjutan terhadap pengiriman Israel di Laut Merah dan Laut Arab. Perusahaan-perusahaan yang bertransaksi di pelabuhan Palestina yang diduduki lantas diberi peringatan. Kapal-kapal mereka rentan menjadi sasaran militernya jika melanggar aturan. Sare menekankan bahwa operasi militer tidak akan berhenti sampai agresi Israel di jalur Gaza berhenti dan pengepungan dicabut. Militer Israel kembali kehilangan tank Merkava saat terlibat bentrok sengit dengan perlawanan Hamas di Jabalia, Gaza Utara pada Minggu 13 Juli 2025. Padahal tank tersebut digambar-gemborkan sebagai kendaraan militer canggih Israel. Bahkan dipuji sebagai tank paling terlindungi di dunia. Pasalnya, tank tersebut memiliki kemampuan ofensif rezim dalam operasi perlawanan yang kompleks. Namun adanya kerusakan tersebut seolah membuktikan jika klaim Israel hanya omong kosong. Menurut laporan, tank Merkava terbakar hebat setelah insiden itu. Rezim Israel terpaksa mengirim petugas pemadam kebakaran untuk memadamkannya. Sementara 3 tentara yang berada di dalamnya juga dilaporkan terbunuh seluruhnya. Prajurit yang terbunuh ialah Sersan Soham Menahem, 21 tahun dari Yardena, Sersan Shlomo Yakir Sarem, 20 tahun dari Efrat, dan Sersan Yuli Faktor, 19 tahun dari Rishon Lezion. Pasukan tersebut merupakan bagian dari Brigade Lapis Baja ke-401 yang juga dikenal sebagai jejak besi atau jalur besi. Tentara Israel masih belum tahu apakah tank itu terkena rudal anti-tank atau terkena alat peledak yang ditanam di bawahnya. Hal ini menunjukkan semakin rumitnya operasi yang dilakukan oleh Brigade Al-Hassam. ابن الحرام عم يقص علينا بس له. Video seorang wanita Lebanon yang mengadang tank Israel di Lebanon Selatan beredar luas di media sosial. Perempuan itu terlihat berdiri dengan tangan tertang sambil berteriak kepada pasukan Israel. Meski militer rezim Zionis terus meluncurkan tembakan ke arahnya, wanita tersebut tak goyah. Dikutip dari New Arab pada Kamis 17 Juli 2025, identitas wanita tersebut diketahui bernama Zahra Al-Kubaisi. Diakui Zahra, saat itu dirinya tengah dalam perjalanan menuju rumah. Begitu tank-tank pendudukan melihat pergerakannya, militer Israel langsung meluncurkan tembakan. Mereka juga meminta Zahra untuk mundur. Bukannya takut, Zahra lantas berjalan ke arah militer Israel tanpa takut dan mengangkat lambang kemenangan. Ia menambahkan bahwa tentara keluar dari kendaraan dan mengelilinginya. Selanjutnya menyuruhnya untuk pindah atau mencari pertolongan medis untuk luka di kepalanya. Zahra dengan tegas menolak perintah IDF dan dirinya mengaku siap mati. Diduga insiden ini terjadi saat militer Israel disebut melanggar gencatan senjata pada bulan Januari 2025 yang lalu. Bandara utama Israel kembali menjadi target penyerangan Angkatan Bersenjata Yaman pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan yang dilakukan menggunakan rudal tersebut ini diklaim tepat mengenai sasaran. Angkatan Bersenjata Yaman mengaku melakukan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Bandara Ben Gurion yang berada di jantung negara Israel menjadi salah satu target serangan. YRGC mengaku menggunakan rudal balistik Zulfikar untuk menyerang target. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara militer Brigadir Jenderal Yahya Sare. Meski demikian, ia tak merinci kerusakan apa saja yang disebabkan oleh peluncuran rudalnya. Pelabuhan al-Rashras, target militer di wilayah Nahab, dan Bandara Alit juga tak luput dari serangan.
Setidaknya ada 4 drone yang diluncurkan untuk menargetkan lokasi-lokasi tersebut. Sare menegaskan pihaknya tak akan berhenti membela Gaza. Pada Rabu 16 Juli 2025, Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan pelaksanaan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sare lantas mengungkap kronologi penyerangan. Sare menyebut salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah Bandara Lod yang dikenal di Israel sebagai Bandara Ben Gurion. Serangan dilakukan perlawanan menggunakan rudal balistik Zulfikar. Mereka juga menargetkan pelabuhan al-Rashras hingga target militer di wilayah Negev. 4 pesawat tak berawak diluncurkan untuk menggempur lokasi-lokasi strategis milik Zionis tersebut. Sare lantas menegaskan dukungan berkelanjutan mereka terhadap Gaza. Yaman tak segan melakukan blokade berkelanjutan terhadap pengiriman Israel di Laut Merah dan Laut Arab. Perusahaan-perusahaan yang bertransaksi di pelabuhan Palestina yang diduduki lantas diberi peringatan. Kapal-kapal mereka rentan menjadi sasaran militernya jika melanggar aturan. Sare menekankan bahwa operasi militer tidak akan berhenti sampai agresi Israel di jalur Gaza berhenti dan pengepungan dicabut. Militer Israel kembali kehilangan tank Merkava saat terlibat bentrok sengit dengan perlawanan Hamas di Jabalia, Gaza Utara pada Minggu 13 Juli 2025. Padahal tank tersebut digambar-gemborkan sebagai kendaraan militer canggih Israel, bahkan dipuji sebagai tank paling terlindungi di dunia. Pasalnya, tank tersebut memiliki kemampuan ofensif rezim dalam operasi perlawanan yang kompleks. Namun adanya kerusakan tersebut seolah membuktikan jika klaim Israel hanya omong kosong. Menurut laporan, tank Merkava terbakar hebat setelah insiden itu. Rezim Israel terpaksa mengirim petugas pemadam kebakaran untuk memadamkannya. Sementara 3 tentara yang berada di dalamnya juga dilaporkan terbunuh seluruhnya. Prajurit yang terbunuh ialah Sersan Soham Menahem, 21 tahun dari Yardena, Sersan Shlomo Yakir Sarem, 20 tahun dari Efrat, dan Sersan Yuli Faktor, 19 tahun dari Rishon Lezion. Pasukan tersebut merupakan bagian dari Brigade Lapis Baja ke-401 yang juga dikenal sebagai jejak besi atau jalur besi. Tentara Israel masih belum tahu apakah tank itu terkena rudal anti-tank atau terkena alat peledak yang ditanam di bawahnya. Hal ini menunjukkan semakin rumitnya operasi yang dilakukan oleh Brigade Al-Hassam. ابن الحرام عم يقص علينا بس له. Video seorang wanita Lebanon yang mengadang tank Israel di Lebanon Selatan beredar luas di media sosial. Perempuan itu terlihat berdiri dengan tangan tertang sambil berteriak kepada pasukan Israel. Meski militer rezim Zionis terus meluncurkan tembakan ke arahnya, wanita tersebut tak goyah. Dikutip dari New Arab pada Kamis 17 Juli 2025, identitas wanita tersebut diketahui bernama Zahra Al-Kubaisi. Diakui Zahra, saat itu dirinya tengah dalam perjalanan menuju rumah. Begitu tank-tank pendudukan melihat pergerakannya, militer Israel langsung meluncurkan tembakan. Mereka juga meminta Zahra untuk mundur. Bukannya takut, Zahra lantas berjalan ke arah militer Israel tanpa takut dan mengangkat lambang kemenangan. Ia menambahkan bahwa tentara keluar dari kendaraan dan mengelilinginya. Selanjutnya, menyuruhnya untuk pindah atau mencari pertolongan medis untuk luka di kepalanya. Zahra dengan tegas menolak perintah IDF dan dirinya mengaku siap mati. Diduga insiden ini terjadi saat militer Israel disebut melanggar gencatan senjata pada bulan Januari 2025 yang lalu. Bandara utama Israel kembali menjadi target penyerangan Angkatan Bersenjata Yaman pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan yang dilakukan menggunakan rudal tersebut ini diklaim tepat mengenai sasaran. Angkatan Bersenjata Yaman mengaku melakukan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Bandara Ben Gurion yang berada di jantung negara Israel menjadi salah satu target serangan. YRGC mengaku menggunakan rudal balistik Zulfikar untuk menyerang target. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara militer Brigadir Jenderal Yahya Sare. Meski demikian, ia tak merinci kerusakan apa saja yang disebabkan oleh peluncuran rudalnya. Pelabuhan al-Rashras
target militer di wilayah Nahab dan Bandara Alit juga tak luput dari serangan. Setidaknya ada 4 drone yang diluncurkan untuk menargetkan lokasi-lokasi tersebut. Sare menegaskan pihaknya tak akan berhenti membela Gaza. Pada Rabu 16 Juli 2025, Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan pelaksanaan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sare lantas mengungkap kronologi penyerangan. Sare menyebut salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah Bandara Lod yang dikenal di Israel sebagai Bandara Ben Gurion. Serangan dilakukan perlawanan menggunakan rudal balistik Zulfikar. Mereka juga menargetkan pelabuhan al-Rashras hingga target militer di wilayah Negev. 4 pesawat tak berawak diluncurkan untuk menggempur lokasi-lokasi strategis milik Zionis tersebut. Sare lantas menegaskan dukungan berkelanjutan mereka terhadap Gaza. Yaman tak segan melakukan blokade berkelanjutan terhadap pengiriman Israel di Laut Merah dan Laut Arab. Perusahaan-perusahaan yang bertransaksi di pelabuhan Palestina yang diduduki lantas diberi peringatan. Kapal-kapal mereka rentan menjadi sasaran militernya jika melanggar aturan. Sare menekankan bahwa operasi militer tidak akan berhenti sampai agresi Israel di jalur Gaza berhenti dan pengepungan dicabut. Militer Israel kembali kehilangan tank Merkava saat terlibat bentrok sengit dengan perlawanan Hamas di Jabalia, Gaza Utara pada Minggu 13 Juli 2025. Padahal tank tersebut digambar-gemborkan sebagai kendaraan militer canggih Israel. Bahkan dipuji sebagai tank paling terlindungi di dunia. Pasalnya, tank tersebut memiliki kemampuan ofensif rezim dalam operasi perlawanan yang kompleks. Namun adanya kerusakan tersebut seolah membuktikan jika klaim Israel hanya omong kosong. Menurut laporan, tank Merkava terbakar hebat setelah insiden itu. Rezim Israel terpaksa mengirim petugas pemadam kebakaran untuk memadamkannya. Sementara 3 tentara yang berada di dalamnya juga dilaporkan terbunuh seluruhnya. Prajurit yang terbunuh ialah Sersan Soham Menahem, 21 tahun dari Yardena, Sersan Shlomo Yakir Sarem, 20 tahun dari Efrat, dan Sersan Yuli Faktor, 19 tahun dari Rishon Lezion. Pasukan tersebut merupakan bagian dari Brigade Lapis Baja ke-401 yang juga dikenal sebagai jejak besi atau jalur besi. Tentara Israel masih belum tahu apakah tank itu terkena rudal anti-tank atau terkena alat peledak yang ditanam di bawahnya. Hal ini menunjukkan semakin rumitnya operasi yang dilakukan oleh Brigade Al-Hassam. ابن الحرام عم يحرص علينا بس سلاح. Video seorang wanita Lebanon yang mengadang tank Israel di Lebanon Selatan beredar luas di media sosial. Perempuan itu terlihat berdiri dengan tangan tertang sambil berteriak kepada pasukan Israel. Meski militer rezim Zionis terus meluncurkan tembakan ke arahnya, wanita tersebut tak goyah. Dikutip dari New Arab pada Kamis 17 Juli 2025, identitas wanita tersebut diketahui bernama Zahra Al-Kubaisi. Diakui Zahra, saat itu dirinya tengah dalam perjalanan menuju rumah. Begitu tank-tank pendudukan melihat pergerakannya, militer Israel langsung meluncurkan tembakan. Mereka juga meminta Zahra untuk mundur. Bukannya takut, Zahra lantas berjalan ke arah militer Israel tanpa takut dan mengangkat lambang kemenangan. Ia menambahkan bahwa tentara keluar dari kendaraan dan mengelilinginya. Selanjutnya menyuruhnya untuk pindah atau mencari pertolongan medis untuk luka di kepalanya. Zahra dengan tegas menolak perintah IDF dan dirinya mengaku siap mati. Diduga insiden ini terjadi saat militer Israel disebut melanggar gencatan senjata pada bulan Januari 2025 yang lalu. Bandara utama Israel kembali menjadi target penyerangan Angkatan Bersenjata Yaman pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan yang dilakukan menggunakan rudal tersebut ini diklaim tepat mengenai sasaran. Angkatan Bersenjata Yaman mengaku melakukan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Bandara Ben Gurion yang berada di jantung negara Israel menjadi salah satu target serangan. YRGC mengaku menggunakan rudal balistik Zulfikar untuk menyerang target. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara militer Brigadir Jenderal Yahya Sare. Meski demikian, ia tak merinci kerusakan apa saja yang disebabkan oleh peluncuran rudalnya. Pelabuhan al-Rashras
target militer di wilayah Nahab dan Bandara Alit juga tak luput dari serangan. Setidaknya ada 4 drone yang diluncurkan untuk menargetkan lokasi-lokasi tersebut. Sare menegaskan pihaknya tak akan berhenti membela Gaza. Pada Rabu 16 Juli 2025, Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan pelaksanaan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sare lantas mengungkap kronologi penyerangan. Sare menyebut salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah Bandara Lot yang dikenal di Israel sebagai Bandara Ben Gurion. Serangan dilakukan perlawanan menggunakan rudal balistik Zulfikar. Mereka juga menargetkan pelabuhan al-Rashras hingga target militer di wilayah Negev. 4 pesawat tak berawak diluncurkan untuk menggempur lokasi-lokasi strategis milik Zionis tersebut. Sare lantas menegaskan dukungan berkelanjutan mereka terhadap Gaza. Yaman tak segan melakukan blokade berkelanjutan terhadap pengiriman Israel di Laut Merah dan Laut Arab. Perusahaan-perusahaan yang bertransaksi di pelabuhan Palestina yang diduduki lantas diberi peringatan. Kapal-kapal mereka rentan menjadi sasaran militernya jika melanggar aturan. Sare menekankan bahwa operasi militer tidak akan berhenti sampai agresi Israel di jalur Gaza berhenti dan pengepungan dicabut. Militer Israel kembali kehilangan tank Merkava saat terlibat bentrok sengit dengan perlawanan Hamas di Jabalia, Gaza Utara pada Minggu 13 Juli 2025. Padahal tank tersebut digambar-gemborkan sebagai kendaraan militer canggih Israel. Bahkan dipuji sebagai tank paling terlindungi di dunia. Pasalnya, tank tersebut memiliki kemampuan ofensif rezim dalam operasi perlawanan yang kompleks. Namun adanya kerusakan tersebut seolah membuktikan jika klaim Israel hanya omong kosong. Menurut laporan, tank Merkava terbakar hebat setelah insiden itu. Rezim Israel terpaksa mengirim petugas pemadam kebakaran untuk memadamkannya. Sementara 3 tentara yang berada di dalamnya juga dilaporkan terbunuh seluruhnya. Prajurit yang terbunuh ialah Sersan Soham Menahem, 21 tahun dari Yardena, Sersan Shlomo Yakir Sarem, 20 tahun dari Efrat, dan Sersan Yuli Faktor, 19 tahun dari Rishon Lezion. Pasukan tersebut merupakan bagian dari Brigade Lapis Baja ke-401 yang juga dikenal sebagai jejak besi atau jalur besi. Tentara Israel masih belum tahu apakah tank itu terkena rudal anti-tank atau terkena alat peledak yang ditanam di bawahnya. Hal ini menunjukkan semakin rumitnya operasi yang dilakukan oleh Brigade Al-Hassam. ابن الحرام عم يقص علينا بس له. Video seorang wanita Lebanon yang mengadang tank Israel di Lebanon Selatan beredar luas di media sosial. Perempuan itu terlihat berdiri dengan tangan tertang sambil berteriak kepada pasukan Israel. Meski militer rezim Zionis terus meluncurkan tembakan ke arahnya, wanita tersebut tak goyah. Dikutip dari New Arab pada Kamis 17 Juli 2025, identitas wanita tersebut diketahui bernama Zahra Al-Kubaisi. Diakui Zahra, saat itu dirinya tengah dalam perjalanan menuju rumah. Begitu tank-tank pendudukan melihat pergerakannya, militer Israel langsung meluncurkan tembakan. Mereka juga meminta Zahra untuk mundur. Bukannya takut, Zahra lantas berjalan ke arah militer Israel tanpa takut dan mengangkat lambang kemenangan. Ia menambahkan bahwa tentara keluar dari kendaraan dan mengelilinginya. Selanjutnya menyuruhnya untuk pindah atau mencari pertolongan medis untuk luka di kepalanya. Zahra dengan tegas menolak perintah IDF dan dirinya mengaku siap mati. Diduga insiden ini terjadi saat militer Israel disebut melanggar gencatan senjata pada bulan Januari 2025 yang lalu. Bandara utama Israel kembali menjadi target penyerangan Angkatan Bersenjata Yaman pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan yang dilakukan menggunakan rudal tersebut ini diklaim tepat mengenai sasaran. Angkatan Bersenjata Yaman mengaku melakukan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Bandara Ben Gurion yang berada di jantung negara Israel menjadi salah satu target serangan. YRGC mengaku menggunakan rudal balistik Zulfikar untuk menyerang target. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara militer Brigadir Jenderal Yahya Sare. Meski demikian, ia tak merinci kerusakan apa saja yang disebabkan oleh peluncuran rudalnya. Pelabuhan al-Rashras
target militer di wilayah Nahab dan Bandara Alit juga tak luput dari serangan. Setidaknya ada 4 drone yang diluncurkan untuk menargetkan lokasi-lokasi tersebut. Sare menegaskan pihaknya tak akan berhenti membela Gaza. Pada Rabu 16 Juli 2025, Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan pelaksanaan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sare lantas mengungkap kronologi penyerangan. Sare menyebut salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah Bandara Lod yang dikenal di Israel sebagai Bandara Ben Gurion. Serangan dilakukan perlawanan menggunakan rudal balistik Zulfikar. Mereka juga menargetkan pelabuhan al-Rashras hingga target militer di wilayah Negev. 4 pesawat tak berawak diluncurkan untuk menggempur lokasi-lokasi strategis milik Zionis tersebut. Sare lantas menegaskan dukungan berkelanjutan mereka terhadap Gaza. Yaman tak segan melakukan blokade berkelanjutan terhadap pengiriman Israel di Laut Merah dan Laut Arab. Perusahaan-perusahaan yang bertransaksi di pelabuhan Palestina yang diduduki lantas diberi peringatan. Kapal-kapal mereka rentan menjadi sasaran militernya jika melanggar aturan. Sare menekankan bahwa operasi militer tidak akan berhenti sampai agresi Israel di jalur Gaza berhenti dan pengepungan dicabut. Militer Israel kembali kehilangan tank Merkava saat terlibat bentrok sengit dengan perlawanan Hamas di Jabalia, Gaza Utara pada Minggu 13 Juli 2025. Padahal tank tersebut digambar-gemborkan sebagai kendaraan militer canggih Israel. Bahkan dipuji sebagai tank paling terlindungi di dunia. Pasalnya, tank tersebut memiliki kemampuan ofensif rezim dalam operasi perlawanan yang kompleks. Namun adanya kerusakan tersebut seolah membuktikan jika klaim Israel hanya omong kosong. Menurut laporan, tank Merkava terbakar hebat setelah insiden itu. Rezim Israel terpaksa mengirim petugas pemadam kebakaran untuk memadamkannya. Sementara 3 tentara yang berada di dalamnya juga dilaporkan terbunuh seluruhnya. Prajurit yang terbunuh ialah Sersan Soham Menahem, 21 tahun dari Yardena, Sersan Shlomo Yakir Sarem, 20 tahun dari Efrat, dan Sersan Yuli Faktor, 19 tahun dari Rishon Lezion. Pasukan tersebut merupakan bagian dari Brigade Lapis Baja ke-401 yang juga dikenal sebagai jejak besi atau jalur besi. Tentara Israel masih belum tahu apakah tank itu terkena rudal anti-tank atau terkena alat peledak yang ditanam di bawahnya. Hal ini menunjukkan semakin rumitnya operasi yang dilakukan oleh Brigade Al-Hassam. ابن الحرام عم يقص علينا بس له. Video seorang wanita Lebanon yang mengadang tank Israel di Lebanon Selatan beredar luas di media sosial. Perempuan itu terlihat berdiri dengan tangan tertang sambil berteriak kepada pasukan Israel. Meski militer rezim Zionis terus meluncurkan tembakan ke arahnya, wanita tersebut tak goyah. Dikutip dari New Arab pada Kamis 17 Juli 2025, identitas wanita tersebut diketahui bernama Zahra Al-Kubaisi. Diakui Zahra, saat itu dirinya tengah dalam perjalanan menuju rumah. Begitu tank-tank pendudukan melihat pergerakannya, militer Israel langsung meluncurkan tembakan. Mereka juga meminta Zahra untuk mundur. Bukannya takut, Zahra lantas berjalan ke arah militer Israel tanpa takut dan mengangkat lambang kemenangan. Ia menambahkan bahwa tentara keluar dari kendaraan dan mengelilinginya. Selanjutnya menyuruhnya untuk pindah atau mencari pertolongan medis untuk luka di kepalanya. Zahra dengan tegas menolak perintah IDF dan dirinya mengaku siap mati. Diduga insiden ini terjadi saat militer Israel disebut melanggar gencatan senjata pada bulan Januari 2025 yang lalu. Bandara utama Israel kembali menjadi target penyerangan Angkatan Bersenjata Yaman pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan yang dilakukan menggunakan rudal tersebut ini diklaim tepat mengenai sasaran. Angkatan Bersenjata Yaman mengaku melakukan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Bandara Ben Gurion yang berada di jantung negara Israel menjadi salah satu target serangan. YRGC mengaku menggunakan rudal balistik Zulfikar untuk menyerang target. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara militer Brigadir Jenderal Yahya Sare. Meski demikian, ia tak merinci kerusakan apa saja yang disebabkan oleh peluncuran rudalnya. Pelabuhan al-Rashras
target militer di wilayah Nahab dan Bandara Alit juga tak luput dari serangan. Setidaknya ada 4 drone yang diluncurkan untuk menargetkan lokasi-lokasi tersebut. Sare menegaskan pihaknya tak akan berhenti membela Gaza. Pada Rabu 16 Juli 2025, Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan pelaksanaan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sare lantas mengungkap kronologi penyerangan. Sare menyebut salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah Bandara Lot yang dikenal di Israel sebagai Bandara Ben Gurion. Serangan dilakukan perlawanan menggunakan rudal balistik Zulfikar. Mereka juga menargetkan pelabuhan al-Rashrash hingga target militer di wilayah Negev. 4 pesawat tak berawak diluncurkan untuk menggempur lokasi-lokasi strategis milik Zionis tersebut. Sare lantas menegaskan dukungan berkelanjutan mereka terhadap Gaza. Yaman tak segan melakukan blokade berkelanjutan terhadap pengiriman Israel di Laut Merah dan Laut Arab. Perusahaan-perusahaan yang bertransaksi di pelabuhan Palestina yang diduduki lantas diberi peringatan. Kapal-kapal mereka rentan menjadi sasaran militernya jika melanggar aturan. Sare menekankan bahwa operasi militer tidak akan berhenti sampai agresi Israel di jalur Gaza berhenti dan pengepungan dicabut. Militer Israel kembali kehilangan tank Merkava saat terlibat bentrok sengit dengan perlawanan Hamas di Jabalia, Gaza Utara pada Minggu 13 Juli 2025. Padahal tank tersebut digambar-gemborkan sebagai kendaraan militer canggih Israel. Bahkan dipuji sebagai tank paling terlindungi di dunia. Pasalnya, tank tersebut memiliki kemampuan ofensif rezim dalam operasi perlawanan yang kompleks. Namun adanya kerusakan tersebut seolah membuktikan jika klaim Israel hanya omong kosong. Menurut laporan, tank Merkava terbakar hebat setelah insiden itu. Rezim Israel terpaksa mengirim petugas pemadam kebakaran untuk memadamkannya. Sementara 3 tentara yang berada di dalamnya juga dilaporkan terbunuh seluruhnya. Prajurit yang terbunuh ialah Sersan Soham Menahem, 21 tahun dari Yardena, Sersan Shlomo Yakir Sarem, 20 tahun dari Efrat, dan Sersan Yuli Faktor, 19 tahun dari Rishon Lezion. Pasukan tersebut merupakan bagian dari Brigade Lapis Baja ke-401 yang juga dikenal sebagai jejak besi atau jalur besi. Tentara Israel masih belum tahu apakah tank itu terkena rudal anti-tank atau terkena alat peledak yang ditanam di bawahnya. Hal ini menunjukkan semakin rumitnya operasi yang dilakukan oleh Brigade Al-Hassam. ابن الحرام عم يقص علينا بس له. Video seorang wanita Lebanon yang mengadang tank Israel di Lebanon Selatan beredar luas di media sosial. Perempuan itu terlihat berdiri dengan tangan tertang sambil berteriak kepada pasukan Israel. Meski militer rezim Zionis terus meluncurkan tembakan ke arahnya, wanita tersebut tak goyah. Dikutip dari New Arab pada Kamis 17 Juli 2025, identitas wanita tersebut diketahui bernama Zahra Al-Kubaisi. Diakui Zahra, saat itu dirinya tengah dalam perjalanan menuju rumah. Begitu tank-tank pendudukan melihat pergerakannya, militer Israel langsung meluncurkan tembakan. Mereka juga meminta Zahra untuk mundur. Bukannya takut, Zahra lantas berjalan ke arah militer Israel tanpa takut dan mengangkat lambang kemenangan. Ia menambahkan bahwa tentara keluar dari kendaraan dan mengelilinginya. Selanjutnya menyuruhnya untuk pindah atau mencari pertolongan medis untuk luka di kepalanya. Zahra dengan tegas menolak perintah IDF dan dirinya mengaku siap mati. Diduga insiden ini terjadi saat militer Israel disebut melanggar gencatan senjata pada bulan Januari 2025 yang lalu. Bandara utama Israel kembali menjadi target penyerangan Angkatan Bersenjata Yaman pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan yang dilakukan menggunakan rudal tersebut ini diklaim tepat mengenai sasaran. Angkatan Bersenjata Yaman mengaku melakukan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Bandara Ben Gurion yang berada di jantung negara Israel menjadi salah satu target serangan. YRGC mengaku menggunakan rudal balistik Zulfikar untuk menyerang target. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara militer Brigadir Jenderal Yahya Sare. Meski demikian, ia tak merinci kerusakan apa saja yang disebabkan oleh peluncuran rudalnya. Pelabuhan al-Rashrash, target militer di wilayah Nahab, dan Bandara Alit juga tak luput dari serangan.
Setidaknya ada 4 drone yang diluncurkan untuk menargetkan lokasi-lokasi tersebut. Sare menegaskan pihaknya tak akan berhenti membela Gaza. Pada Rabu 16 Juli 2025, Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan pelaksanaan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sare lantas mengungkap kronologi penyerangan. Sare menyebut salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah Bandara Lod yang dikenal di Israel sebagai Bandara Ben Gurion. Serangan dilakukan perlawanan menggunakan rudal balistik Zulfikar. Mereka juga menargetkan pelabuhan al-Rashras hingga target militer di wilayah Negev. 4 pesawat tak berawak diluncurkan untuk menggempur lokasi-lokasi strategis milik Zionis tersebut. Sare lantas menegaskan dukungan berkelanjutan mereka terhadap Gaza. Yaman tak segan melakukan blokade berkelanjutan terhadap pengiriman Israel di Laut Merah dan Laut Arab. Perusahaan-perusahaan yang bertransaksi di pelabuhan Palestina yang diduduki lantas diberi peringatan. Kapal-kapal mereka rentan menjadi sasaran militernya jika melanggar aturan. Sare menekankan bahwa operasi militer tidak akan berhenti sampai agresi Israel di jalur Gaza berhenti dan pengepungan dicabut. Militer Israel kembali kehilangan tank Merkava saat terlibat bentrok sengit dengan perlawanan Hamas di Jabalia, Gaza Utara pada Minggu 13 Juli 2025. Padahal tank tersebut digambar-gemborkan sebagai kendaraan militer canggih Israel, bahkan dipuji sebagai tank paling terlindungi di dunia. Pasalnya, tank tersebut memiliki kemampuan ofensif rezim dalam operasi perlawanan yang kompleks. Namun adanya kerusakan tersebut seolah membuktikan jika klaim Israel hanya omong kosong. Menurut laporan, tank Merkava terbakar hebat setelah insiden itu. Rezim Israel terpaksa mengirim petugas pemadam kebakaran untuk memadamkannya. Sementara 3 tentara yang berada di dalamnya juga dilaporkan terbunuh seluruhnya. Prajurit yang terbunuh ialah Sersan Soham Menahem, 21 tahun dari Yardena, Sersan Shlomo Yakir Sarem, 20 tahun dari Efrat, dan Sersan Yuli Faktor, 19 tahun dari Rishon Lezion. Pasukan tersebut merupakan bagian dari Brigade Lapis Baja ke-401 yang juga dikenal sebagai jejak besi atau jalur besi. Tentara Israel masih belum tahu apakah tank itu terkena rudal anti-tank atau terkena alat peledak yang ditanam di bawahnya. Hal ini menunjukkan semakin rumitnya operasi yang dilakukan oleh Brigade Al-Hassam. ابن الحرام عم يقص علينا بس سلاح. Video seorang wanita Lebanon yang mengadang tank Israel di Lebanon Selatan beredar luas di media sosial. Perempuan itu terlihat berdiri dengan tangan tertang sambil berteriak kepada pasukan Israel. Meski militer rezim Zionis terus meluncurkan tembakan ke arahnya, wanita tersebut tak goyah. Dikutip dari New Arab pada Kamis 17 Juli 2025, identitas wanita tersebut diketahui bernama Zahra Al-Kubaisi. Diakui Zahra, saat itu dirinya tengah dalam perjalanan menuju rumah. Begitu tank-tank pendudukan melihat pergerakannya, militer Israel langsung meluncurkan tembakan. Mereka juga meminta Zahra untuk mundur. Bukannya takut, Zahra lantas berjalan ke arah militer Israel tanpa takut dan mengangkat lambang kemenangan. Ia menambahkan bahwa tentara keluar dari kendaraan dan mengelilinginya. Selanjutnya, menyuruhnya untuk pindah atau mencari pertolongan medis untuk luka di kepalanya. Zahra dengan tegas menolak perintah IDF dan dirinya mengaku siap mati. Diduga insiden ini terjadi saat militer Israel disebut melanggar gencatan senjata pada bulan Januari 2025 yang lalu. Bandara utama Israel kembali menjadi target penyerangan Angkatan Bersenjata Yaman pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan yang dilakukan menggunakan rudal tersebut ini diklaim tepat mengenai sasaran. Angkatan Bersenjata Yaman mengaku melakukan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Bandara Ben Gurion yang berada di jantung negara Israel menjadi salah satu target serangan. YRGC mengaku menggunakan rudal balistik Zulfikar untuk menyerang target. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara militer Brigadir Jenderal Yahya Sare. Meski demikian, ia tak merinci kerusakan apa saja yang disebabkan oleh peluncuran rudalnya. Pelabuhan al-Rashras
target militer di wilayah Nahab dan Bandara Alit juga tak luput dari serangan. Setidaknya ada 4 drone yang diluncurkan untuk menargetkan lokasi-lokasi tersebut. Sare menegaskan pihaknya tak akan berhenti membela Gaza. Pada Rabu 16 Juli 2025, Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan pelaksanaan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sare lantas mengungkap kronologi penyerangan. Sare menyebut salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah Bandara Lot yang dikenal di Israel sebagai Bandara Ben Gurion. Serangan dilakukan perlawanan menggunakan rudal balistik Zulfikar. Mereka juga menargetkan pelabuhan al-Rashras hingga target militer di wilayah Negev. 4 pesawat tak berawak diluncurkan untuk menggempur lokasi-lokasi strategis milik Zionis tersebut. Sare lantas menegaskan dukungan berkelanjutan mereka terhadap Gaza. Yaman tak segan melakukan blokade berkelanjutan terhadap pengiriman Israel di Laut Merah dan Laut Arab. Perusahaan-perusahaan yang bertransaksi di pelabuhan Palestina yang diduduki lantas diberi peringatan. Kapal-kapal mereka rentan menjadi sasaran militernya jika melanggar aturan. Sare menekankan bahwa operasi militer tidak akan berhenti sampai agresi Israel di jalur Gaza berhenti dan pengepungan dicabut. Militer Israel kembali kehilangan tank Merkava saat terlibat bentrok sengit dengan perlawanan Hamas di Jabalia, Gaza Utara pada Minggu 13 Juli 2025. Padahal tank tersebut digambar-gemborkan sebagai kendaraan militer canggih Israel. Bahkan dipuji sebagai tank paling terlindungi di dunia. Pasalnya, tank tersebut memiliki kemampuan ofensif rezim dalam operasi perlawanan yang kompleks. Namun adanya kerusakan tersebut seolah membuktikan jika klaim Israel hanya omong kosong. Menurut laporan, tank Merkava terbakar hebat setelah insiden itu. Rezim Israel terpaksa mengirim petugas pemadam kebakaran untuk memadamkannya. Sementara 3 tentara yang berada di dalamnya juga dilaporkan terbunuh seluruhnya. Prajurit yang terbunuh ialah Sersan Soham Menahem, 21 tahun dari Yardena, Sersan Shlomo Yakir Sarem, 20 tahun dari Efrat, dan Sersan Yuli Faktor, 19 tahun dari Rishon Lezion. Pasukan tersebut merupakan bagian dari Brigade Lapis Baja ke-401 yang juga dikenal sebagai jejak besi atau jalur besi. Tentara Israel masih belum tahu apakah tank itu terkena rudal anti-tank atau terkena alat peledak yang ditanam di bawahnya. Hal ini menunjukkan semakin rumitnya operasi yang dilakukan oleh Brigade Al-Hassam. ابن الحرام عم يحرص علينا بس له. Video seorang wanita Lebanon yang mengadang tank Israel di Lebanon Selatan beredar luas di media sosial. Perempuan itu terlihat berdiri dengan tangan tertang sambil berteriak kepada pasukan Israel. Meski militer rezim Zionis terus meluncurkan tembakan ke arahnya, wanita tersebut tak goyah. Dikutip dari New Arab pada Kamis 17 Juli 2025, identitas wanita tersebut diketahui bernama Zahra Al-Kubaisi. Diakui Zahra, saat itu dirinya tengah dalam perjalanan menuju rumah. Begitu tank-tank pendudukan melihat pergerakannya, militer Israel langsung meluncurkan tembakan. Mereka juga meminta Zahra untuk mundur. Bukannya takut, Zahra lantas berjalan ke arah militer Israel tanpa takut dan mengangkat lambang kemenangan. Ia menambahkan bahwa tentara keluar dari kendaraan dan mengelilinginya. Selanjutnya menyuruhnya untuk pindah atau mencari pertolongan medis untuk luka di kepalanya. Zahra dengan tegas menolak perintah IDF dan dirinya mengaku siap mati. Diduga insiden ini terjadi saat militer Israel disebut melanggar gencatan senjata pada bulan Januari 2025 yang lalu. Bandara utama Israel kembali menjadi target penyerangan Angkatan Bersenjata Yaman pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan yang dilakukan menggunakan rudal tersebut ini diklaim tepat mengenai sasaran. Angkatan Bersenjata Yaman mengaku melakukan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Bandara Ben Gurion yang berada di jantung negara Israel menjadi salah satu target serangan. YRGC mengaku menggunakan rudal balistik Zulfikar untuk menyerang target. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara militer Brigadir Jenderal Yahya Sare. Meski demikian, ia tak merinci kerusakan apa saja yang disebabkan oleh peluncuran rudalnya. Pelabuhan al-Rashras
target militer di wilayah Nahab dan Bandara Alit juga tak luput dari serangan. Setidaknya ada 4 drone yang diluncurkan untuk menargetkan lokasi-lokasi tersebut. Sare menegaskan pihaknya tak akan berhenti membela Gaza. Pada Rabu 16 Juli 2025, Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan pelaksanaan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sare lantas mengungkap kronologi penyerangan. Sare menyebut salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah Bandara Lod yang dikenal di Israel sebagai Bandara Ben Gurion. Serangan dilakukan perlawanan menggunakan rudal balistik Zulfikar. Mereka juga menargetkan pelabuhan al-Rashras hingga target militer di wilayah Negev. 4 pesawat tak berawak diluncurkan untuk menggempur lokasi-lokasi strategis milik Zionis tersebut. Sare lantas menegaskan dukungan berkelanjutan mereka terhadap Gaza. Yaman tak segan melakukan blokade berkelanjutan terhadap pengiriman Israel di Laut Merah dan Laut Arab. Perusahaan-perusahaan yang bertransaksi di pelabuhan Palestina yang diduduki lantas diberi peringatan. Kapal-kapal mereka rentan menjadi sasaran militernya jika melanggar aturan. Sare menekankan bahwa operasi militer tidak akan berhenti sampai agresi Israel di jalur Gaza berhenti dan pengepungan dicabut. Militer Israel kembali kehilangan tank Merkava saat terlibat bentrok sengit dengan perlawanan Hamas di Jabalia, Gaza Utara pada Minggu 13 Juli 2025. Padahal tank tersebut digambar-gemborkan sebagai kendaraan militer canggih Israel, bahkan dipuji sebagai tank paling terlindungi di dunia. Pasalnya, tank tersebut memiliki kemampuan ofensif rezim dalam operasi perlawanan yang kompleks. Namun adanya kerusakan tersebut seolah membuktikan jika klaim Israel hanya omong kosong. Menurut laporan, tank Merkava terbakar hebat setelah insiden itu. Rezim Israel terpaksa mengirim petugas pemadam kebakaran untuk memadamkannya. Sementara 3 tentara yang berada di dalamnya juga dilaporkan terbunuh seluruhnya. Prajurit yang terbunuh ialah Sersan Soham Menahem, 21 tahun dari Yardena, Sersan Shlomo Yakir Sarem, 20 tahun dari Efrat, dan Sersan Yuli Faktor, 19 tahun dari Rishon Lezion. Pasukan tersebut merupakan bagian dari Brigade Lapis Baja ke-401 yang juga dikenal sebagai jejak besi atau jalur besi. Tentara Israel masih belum tahu apakah tank itu terkena rudal anti-tank atau terkena alat peledak yang ditanam di bawahnya. Hal ini menunjukkan semakin rumitnya operasi yang dilakukan oleh Brigade Al-Hassam. ابن الحرام عم يقص علينا بس له. Video seorang wanita Lebanon yang mengadang tank Israel di Lebanon Selatan beredar luas di media sosial. Perempuan itu terlihat berdiri dengan tangan tertang sambil berteriak kepada pasukan Israel. Meski militer rezim Zionis terus meluncurkan tembakan ke arahnya, wanita tersebut tak goyah. Dikutip dari New Arab pada Kamis 17 Juli 2025, identitas wanita tersebut diketahui bernama Zahra Al-Kubaisi. Diakui Zahra, saat itu dirinya tengah dalam perjalanan menuju rumah. Begitu tank-tank pendudukan melihat pergerakannya, militer Israel langsung meluncurkan tembakan. Mereka juga meminta Zahra untuk mundur. Bukannya takut, Zahra lantas berjalan ke arah militer Israel tanpa takut dan mengangkat lambang kemenangan. Ia menambahkan bahwa tentara keluar dari kendaraan dan mengelilinginya. Selanjutnya, menyuruhnya untuk pindah atau mencari pertolongan medis untuk luka di kepalanya. Zahra dengan tegas menolak perintah IDF dan dirinya mengaku siap mati. Diduga insiden ini terjadi saat militer Israel disebut melanggar gencatan senjata pada bulan Januari 2025 yang lalu. Bandara utama Israel kembali menjadi target penyerangan Angkatan Bersenjata Yaman pada Rabu 16 Juli 2025. Serangan yang dilakukan menggunakan rudal tersebut ini diklaim tepat mengenai sasaran. Angkatan Bersenjata Yaman mengaku melakukan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Bandara Ben Gurion yang berada di jantung negara Israel menjadi salah satu target serangan. YRGC mengaku menggunakan rudal balistik Zulfikar untuk menyerang target. Hal ini diungkapkan oleh juru bicara militer Brigadir Jenderal Yahya Sare. Meski demikian, ia tak merinci kerusakan apa saja yang disebabkan oleh peluncuran rudalnya. Pelabuhan al-Rashras
target militer di wilayah Nahab dan Bandara Alit juga tak luput dari serangan. Setidaknya ada 4 drone yang diluncurkan untuk menargetkan lokasi-lokasi tersebut. Sare menegaskan pihaknya tak akan berhenti membela Gaza. Pada Rabu 16 Juli 2025, Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan pelaksanaan 4 operasi militer yang menargetkan lokasi Israel. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sare lantas mengungkap kronologi penyerangan. Sare menyebut salah satu target yang menjadi sasaran serangan ialah Bandara Lod yang dikenal di Israel sebagai Bandara Ben Gurion. Serangan dilakukan perlawanan menggunakan rudal balistik Zulfikar. Mereka juga menargetkan pelabuhan al-Rashrash hingga target militer di wilayah Negev. 4 pesawat tak berawak diluncurkan untuk menggempur lokasi-lokasi strategis milik Zionis tersebut. Sare lantas menegaskan dukungan berkelanjutan mereka terhadap Gaza. Yaman tak segan melakukan blokade berkelanjutan terhadap pengiriman Israel di Laut Merah dan Laut Arab. Perusahaan-perusahaan yang bertransaksi di pelabuhan Palestina yang diduduki lantas diberi peringatan. Kapal-kapal mereka rentan menjadi sasaran militernya jika melanggar aturan. Sare menekankan bahwa operasi militer tidak akan berhenti sampai agresi Israel di jalur Gaza berhenti dan pengepungan dicabut. Militer Israel kembali kehilangan tank Merkava saat terlibat bentrok sengit dengan perlawanan Hamas di Jabalia, Gaza Utara pada Minggu 13 Juli 2025. Padahal tank tersebut digambar-gemborkan sebagai kendaraan militer canggih Israel. Bahkan dipuji sebagai tank paling terlindungi di dunia. Pasalnya, tank tersebut memiliki kemampuan ofensif rezim dalam operasi perlawanan yang kompleks. Namun adanya kerusakan tersebut seolah membuktikan jika klaim Israel hanya omong kosong. Menurut laporan, tank Merkava terbakar hebat setelah insiden itu. Rezim Israel terpaksa mengirim petugas pemadam kebakaran untuk memadamkannya. Sementara 3 tentara yang berada di dalamnya juga dilaporkan terbunuh seluruhnya. Prajurit yang terbunuh ialah Sersan Soham Menahem, 21 tahun dari Yardena, Sersan Shlomo Yakir Sarem, 20 tahun dari Efrat, dan Sersan Yuli Faktor, 19 tahun dari Rishon Lezion. Pasukan tersebut merupakan bagian dari Brigade Lapis Baja ke-401 yang juga dikenal sebagai jejak besi atau jalur besi. Tentara Israel masih belum tahu apakah tank itu terkena rudal anti-tank atau terkena alat peledak yang ditanam di bawahnya. Hal ini menunjukkan semakin rumitnya operasi yang dilakukan oleh Brigade Al-Hassam. ابن الحرام عم يحرص علينا بس سلاح. Video seorang wanita Lebanon yang mengadang tank Israel di Lebanon Selatan beredar luas di media sosial. Perempuan itu terlihat berdiri dengan tangan tertang sambil berteriak kepada pasukan Israel. Meski militer rezim Zionis terus meluncurkan tembakan ke arahnya, wanita tersebut tak goyah. Dikutip dari New Arab pada Kamis 17 Juli 2025, identitas wanita tersebut diketahui bernama Zahra Al-Kubaisi. Diakui Zahra, saat itu dirinya tengah dalam perjalanan menuju rumah. Begitu tank-tank pendudukan melihat pergerakannya, militer Israel langsung meluncurkan tembakan. Mereka juga meminta Zahra untuk mundur. Bukannya takut, Zahra lantas berjalan ke arah militer Israel tanpa